Shalom, selamat pagi Sobat STTII dimanapun berada. Bersyukur pada pagi hari ini kita boleh bertemu kembali melalui program Ragi Renungan Pagi. Dan pada pagi hari ini saya akan membagikan renungan firman Tuhan kepada kita semua. Sebelum kita melewati hari ini, kita ingin Tuhan menuntun kita ingin Tuhan berbicara dengan kita melalui firman-Nya. Sebelum itu mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk kebaikan-Mu, dan terima kasih juga untuk kesempatan di saat ini Tuhan, Engkau memperkenankan kami boleh menjalani hari ini, boleh memulai pagi hari ini dengan kami mau merenungkan dan membaca firman-Mu. Biarlah Tuhan, firman-Mu ini mampu menguatkan kami. Engkau berkati setiap kami Tuhan yang mau mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pagi hari ini saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan dengan judul Adakah Tuhan bersama dengan kita? Yang terambil di dalam kitab Keluaran pasal 17 ayat yang ke-7. Saya akan membacakan untuk kita. Keluaran pasal 17 ayat yang ke-7. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar, dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Ya, saudara, tentang kitab Keluaran ini ya merupakan kisah secara keseluruhan mengenai perjalanan bangsa Israel, yang mana bangsa Israel ini adalah bangsa pilihan Allah atau umat pilihan Allah yang dipimpin oleh seorang Nabi Musa, seorang umat pilihan Allah juga. Nah, jika kita membaca di pasal sebelumnya, di mana di dalam kitab Keluaran ini di pasal ke-14, 15, dan 16, mungkin kita akan menemui bagaimana ya kisah perjalanan dari bangsa Israel ini. Ketika mengikuti Tuhan, mereka kedapatan ada yang bersungut-sungut, kadang-kadang mereka bersukacita, tetapi nanti kadang-kadang mereka bersungut-sungut lagi. Dan mungkin jika kita sebagai pembaca dari kitab ini, termasuk dalam kitab pasal 17 ini, mungkin kita akan merasa bangsa Israel ini sepertinya kurang bersyukur ya. Atau mungkin kita akan berpikir ketika kita membaca tentang kisah perjalanan bangsa Israel ini, kita akan berpikir kok bangsa Israel ini seperti ini ya. Padahal mereka sudah ditolong oleh Allah. Tapi seakan-akan mereka lupa karena sedikit-sedikit ketika mereka mengalami kesulitan yang Tuhan Allah itu izinkan, mereka pasti bersungut-sungut, mereka pasti marah, bahkan mereka saling bertengkar seperti ayat yang kita baca tadi. Tetapi tanpa kita sadari juga, terkadang kita pun, mungkin saya dan kita semua, dalam perjalanan hidup kita, kadang kita juga seperti bangsa Israel ini. Mungkin dengan kita bisa mengatakan, mungkin kita lupa, seakan-akan kita pernah terbersih dalam pikiran kita untuk bertanya, adakah Tuhan bersama dengan kita? Atau saat ini Tuhan ada nggak ya? Kok sepertinya sepertinya Tuhan jauh daripada saya, atau mungkin sebaliknya ya, kita yang jauh daripada Tuhan. Nah, di ayat yang ke-7 ini, Masa yang berarti adalah mencobai. Yang dimaksudkan adalah bangsa ini lagi-lagi mencobai Tuhan dengan pertanyaan mereka tadi, adakah Tuhan di antara kita atau tidak? Sedangkan Meriba itu berarti percecokan, adanya pertengkaran di sana. Itu dikarenakan di ayat yang pertama di pasal yang ke-17 itu menceritakan bagaimana keadaan saat bangsa Israel tiba di padang gurun Sin. Di situ memang Tuhan izinkan ya. Mereka dalam perjalanan ya, mereka melakukan perintah Tuhan. Dalam arti, iya mereka mau taat, tapi ketika mereka tiba di sana, mereka mendapatkan kesulitan. Lagi-lagi di sana, mereka di ayat yang pertama dikatakan tidak ada air untuk diminum oleh bangsa itu. Itulah yang menyebabkan bangsa-bangsa ini bersungut-sungut.
Dan sampai akhirnya pun dia mengatakan lagi kepada Musa, yang mana peristiwa ini pun seperti yang sebelum-sebelumnya. Mereka mengatakan lagi kepada Musa, Musa, mengapa engkau membawa kami ke sini? Jikalau ya ada penderitaan seperti ini yang harus kami alami, yang harus kami derita. Mungkin kita juga demikian, saudara-saudara. Kita mungkin sering juga mengalami seperti bangsa Israel ini, ya. Padahal sekalipun kalau kita mau flashback, kalau kita mau melihat di pasal-pasal sebelumnya, di perjalanan sebelumnya yang sudah bangsa-bangsa ini lewati, Tuhan Allah menyertai mereka, sekalipun Tuhan memberikan sedikit pencobaan kepada mereka. Namun sampai di situ pun Tuhan menolong mereka. Nah, tetapi di sisi lain, kalaupun kita mau melihat tentang bangsa Israel ini, kita mau melihat juga tentang Nabi Musa. Ya, Musa juga adalah bagian dari bangsa Israel. Dia juga adalah seorang yang mengikuti perjalanan ini. Ya, tetapi apa yang ia lakukan? Ia tidak termasuk seperti bangsa Israel yang bersungut-sungut, melainkan di ayat keempat, apa yang dilakukan Musa? Ia berseru-seru kepada Tuhan Allahnya. Dia meyakini dan dialah yang menguatkan bangsa itu. Bahkan dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan, apa yang harus aku lakukan terhadap bangsa ini? Itulah respon Musa, yang mana dia juga termasuk ikut di dalam perjalanan, di dalam melakukan misi Allah dalam perjalanan bangsa Israel. Tapi lagi-lagi Tuhan menolong. Di ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6, Tuhan menyatakan pertolongannya kepada Musa untuk bangsa Israel ini. Nah, firman Tuhan pada hari ini ya mau mengatakan kepada kita, dalam keadaan bagaimanapun kita, sesulit apapun kita, ya mungkin ada doa yang belum terjawab ya. Terus mungkin ada rencana-rencana atau setiap planning kita yang mungkin itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Atau mungkin saat ini di antara kita ada yang merasa gagal, padahal sebelumnya ya Tuhan menolong kita. Tapi ini di dalam kita mengikuti Tuhan, kita merasa sepertinya kok Tuhan nggak ada ya, seperti Tuhan meninggalkan kita. Tidak, saudara-saudaraku, jika mungkin di dalam hati kita mulai ada mempertanyakan adakah Tuhan di antara kita, ya Tuhan senantiasa ada. Ya, hanya yang Tuhan mau kita untuk tetap bersabar dan senantiasa berharap penuh kepada Tuhan. Bahwa Tuhan pasti akan menolong kita karena Dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Demikian kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Biarlah melalui bangsa Israel ini, biarlah melalui Nabi Musa, kami diingatkan bahwa Engkau Tuhan senantiasa ada bersama-sama dengan kami. Sedikit kesulitan, sedikit mungkin banyak pun pencobaan yang Engkau berikan kepada kami yakin dan percaya itu semata-mata hanya untuk menguji iman kami, kesetiaan kami dalam kami mengikuti Engkau. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur. Di doa kami, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Salam 111.